Shalom, perkenalkan, nama saya Sania Tambariki dengan nomor induk mahasiswi 200101053, kelas C PAK semester 6, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAK. Saat ini, saya membuat video tutorial cara menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif. Minggu efektif merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Rincian minggu efektif perlu disusun oleh guru untuk pedoman waktu dalam merencanakan pembelajaran selama satu semester pada tahun pelajaran tertentu. Ketentuan menghitung rincian minggu efektif, jika dalam satu minggu tersebut terdapat minimal 3 hari efektif, maka akan dihitung sebagai satu minggu efektif. Nah, manfaat untuk menghitung minggu efektif dan tidak efektif. Pertama, pedoman bagi guru untuk distribusi alokasi waktu pada penyusunan program tahunan atau prota dan program semester atau promes. Kedua, untuk menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Ketiga, untuk memudahkan guru dalam menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Keempat, untuk membantu memudahkan guru dalam pembuatan RPP pada satu pekan. Nah, di sini kita akan menghitung minggu efektif dan minggu tidak efektif. Untuk menghitungnya, di sini saya menyediakan yang pertama ada rincian minggu efektif. Yang kedua, saya menyediakan kalender pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun ajaran 2022-2023 semester genap. Dan saya juga menyediakan kalender yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang di sini kita semua menggunakan kalender ini. Tapi saya akan menggunakan di sini atau saya akan mengambil kalender pendidikan saja. Nah, teman-teman perlu diketahui untuk menghitung minggu efektif itu syaratnya dalam satu pekan itu, hari efektif itu ada 3 hari, atau bisa dikatakan hari libur itu minimal 3 hari, maksimal 3 hari, tidak boleh lebih dari 3 hari. Apabila lebih dari 3 hari, itu dikatakan minggu tidak efektif. Jadi, minggu efektif itu terdiri dari 3 hari, hari efektif, dan maksimal 3 hari, hari libur. Nah, pertama, untuk menghitung minggu efektif, perlu kita mengetahui seberapa banyak pekan dalam bulan tersebut. Di sini, mari kita hitung bersama. Di bulan Januari, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pekan. Dan mari kita tulis di sini, banyaknya minggu atau pekan adalah 4. Kita akan menghitung minggu efektif. Di sini karena ini dikeluarkan oleh kalender pendidikan, sudah tertera jelas bahwa hari sekolah itu dimulai pada tanggal 9 sampai selanjutnya di akhir hari di bulan Januari. Berarti yang pekan pertama dan pekan pertama itu tidak dihitung minggu efektif. Jadi di sini minggu efektifnya 1, 2, 3. Karena ini hanya terdiri dari 2 hari, tidak 3 hari, jadi tidak dikatakan minggu efektif. Jadi banyaknya minggu efektif adalah 3. Dimulai dari tanggal 9, tanggal 16, tanggal 23. Berarti banyaknya minggu tidak efektif ialah 1. Kemudian di bulan Februari. Tadi sudah saya katakan bahwa apabila 3 hari itu efektif, maka dikatakan minggu efektif. Jadi ini pekan pertama terhitung, pekan kedua, pekan ketiga, dan pekan keempat. Jadi ada 4 pekan dalam bulan Februari. Nah, kita akan menghitung banyaknya minggu efektif. Ini efektif karena tidak ada hari libur. Yang pekan kedua juga efektif, pekan ketiga juga efektif. Pekan keempat juga efektif. Jadi, banyaknya minggu efektif itu ada 4, sedangkan banyaknya minggu tidak efektif itu 0.
Kemudian di bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini terdiri dari 5 pekan. 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 pekan ini, di sini tertera jelas ada pembagian-pembagian hari libur. Mari kita hitung bersama. Untuk minggu pertama itu, pekan pertama itu pekan hari efektif semua. Lalu di sini kedua juga itu efektif, ketiga juga itu efektif, keempat tetap efektif karena di sini hari liburnya hanya 3 hari. Oh, maaf, jadi keempat ini tidak efektif karena hanya ada hari Senin dan hari Selasa. Hanya 2 hari efektif, jadi dikatakan tidak efektif. Kelima tetap efektif. Jadi ada 5 pekan, banyaknya minggu efektif hanya 4, dan banyaknya minggu tidak efektif 1. Kemudian di bulan April. Di bulan April ini terdapat 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 minggu efektif. Nah, di minggu pertama itu tanggal 3 sampai tanggal 7 itu efektif. Lalu di minggu kedua itu tanggal 10 sampai tanggal 14 itu efektif. Di minggu ketiga tanggal 17 sampai tanggal 21 itu efektif karena liburnya hanya 2 hari. Kemudian di tanggal 23 sampai tanggal 30 itu efektif karena liburnya hanya 2 kali. Jadi banyaknya pekan 4, banyaknya minggu efektif tetap 4, dan banyaknya minggu tidak efektif 0. Kemudian di bulan Mei. Nah, di bulan Mei ini ada 5 pekan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 hari ya, jadi termasuk itu minggu efektif. 5 pekan ini kita hitung. Nah, di sini ada hari libur di 29 dan 30. Karena ini merupakan ujian akhir semester untuk kelas 11 dan kelas 12. Jadi terhitung minggu efektif itu hanya pekan 1, pekan kedua, pekan ketiga, dan pekan keempat, atau minggu 1 sampai minggu 4. Jadi banyaknya pekan itu ada 5, banyaknya minggu efektif itu 4, yang tidak efektif itu 1. Kemudian di bulan Juni. Nah, di bulan Juni ini di sini ada keterangan di tanggal 2 sampai tanggal 9 itu adalah praktik atau ujian akhir semester. Jadi itu sudah tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar, maka dikatakan tidak efektif. Selanjutnya ada pengisian raport. Sudah tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar antara guru dan peserta didik. Selanjutnya di tanggal 16-17 itu ada penyerahan raport dan sudah ada pembagian raport dan akhirnya libur semester. Jadi di bulan Juni ini banyaknya pekan ada 4 pekan. Banyaknya minggu efektif itu 0 karena sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar, dan banyaknya minggu tidak efektif itu 4. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan banyaknya pekan atau minggu. Sini kita jumlah ya, 4. Jadi 26. Ini 19 dan ini 7. Ya, 19, 27, 19 dan 26. Nah, untuk kita mencari jumlah jam mata pelajaran itu, maka rumus yang ada ialah jumlah jam efektif sama dengan jumlah minggu efektif
kali JP per minggu. Ini 4, saya mengambil 4 jam per minggu. Ini sekali 4 ini adalah JP per minggu. Sama dengan jumlah minggu efektif ialah 19. 19 dikali, saya pakai simbol kali saja, dikali 4 JP. 4 JP. Hasilnya 76 JP. Nah, jadi 76 JP ini akan kita terapkan dalam pembelajaran selama semester berjalan. Jadi untuk kita menyusun suatu prosem atau program semester itu berdasarkan dari minggu efektif yang telah kita hitung bersama, yang telah kita hitung sebagai tenaga pendidik atau guru. Demikianlah video tutorial yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang sudah menonton. Terima kasih. Shalom.